Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa profesi saya adalah memang sebagai tukang gigi. Namun alhamdulillah dari hasil profesi tersebut dapat saya manfaatkan untuk membantu melestarikan budaya adat tradisi sebagaimana yang sering saya upload di YouTube. Bagaimana sekarang cara kerja saya sebagai tukang gigi? Mari kita ikuti bersama. Profesi tukang gigi itu sebenarnya sudah saya jalani sejak tahun 1990. Dan tentunya melalui jalan yang panjang dan penuh liku-liku. Jadi ketika awal saya berhasil ikut belajar menjadi tukang gigi, itu dalam waktu yang sangat panjang kita punya pelanggan yang mapan. Ya, kalau dari tahun 90 sampai tahun 2004 kurang lebih ya, itu seolah-olah profesi tukang gigi itu nggak bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena ya terlalu banyak tukang gigi yang sudah lama. Jadi kita waktu itu kan pendatang baru, artinya kita merasa sangat kesulitan. Tapi alhamdulillah berkat prinsip yang tak kenal lelah dan putus asa, profesi itu pun saya tekuni. Tentunya ya bermodalkan kejujuran, teman, tekun, ramah, dan tentunya bermurah senyum. Memang sebagai pengalaman saja dalam hidup atau kehidupan ini, kan kita masing-masing punya bakat ataupun keahlian sendiri-sendiri. Dan kalau yang saya tahu, banyakkan tukang gigi itu kan berasal dari Jember. Sementara saya yang asalnya dari Nyele sendiri. Tapi karena itu merupakan suatu tuntutan hidup harus bekerja, hidup harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga, ditambah lagi anak sekolah. Ya, sesulit apapun tetap saya jalani dengan harapan atau dengan prinsip mosok ora bakal nemu dalam rezeki kang mapan. Masa nggak bakal nemu jalan yang mapan untuk menekuni profesi ini. Dan alhamdulillah hasil jerih payah atau hasil kerja sebagai profesi tukang gigi ini, kita rasakan bahwa hasil daripada profesi tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga itu setelah tahun 2014 ya. Coba bayangkan, sejak tahun 90 sampai 2014. Selama itu kita berjuang dengan tekun. Terus mendekati, memberikan servis yang baik. Lama-lama kita nggak perlu putar-putar lagi atau keliling, cukup di rumah. Alhamdulillah pasien sudah banyak yang datang. Dan
mungkin ini karena memang apa itu ya, niat yang tulus saya kan pernah berprinsip seandainya dari pekerjaan saya ini bisa menjadi sumber rezeki yang memadai atau yang lebih dari mencukupi kebutuhan hidup, maka saya akan berbuat lebih banyak lagi untuk kebaikan-kebaikan. Nah, waktu itu kan saya juga diberi kepercayaan, tentunya diberi kepercayaan pertama ikut di pemerintahan desa. Kita diberi kepercayaan untuk menjadi anggota BPD, ya jalani bahkan sampai 2 periode itu kalau nggak salah. Yang terakhir itu tahun 2019 kemarin, sementara nah 2019 berakhir selama 2 periode. Jadi selama 12 tahun kami ikut mengabdi di desa sebagai anggota BPD. Selain itu juga di sekolah saya juga dijadikan komite. Maksudnya hidup ini ternyata masih dimanfaatkan. Sampai sekarang masih jadi ketua komite desa Negeri 3 Nawangan itu. Tapi nggak apa-apa, memang saya bersyukur karena apa, hidup ini bisa bermanfaat. Nah, selain itu karena saya sendiri merasa walaupun tidak kaya, tapi saya merasa bahwa kami itu telah diberi rezeki oleh Allah SWT yang cukup dalam arti daripada waktu itu kehidupan kami itu ngeres, sudah rumah gak punya, hutang untuk kebutuhan hidup selalu bertambah. Bahkan saya pernah merasa kapan saya ini terbebas dari hutang, gak punya hutang itu. Jadi setelah itu masuk di tahun 2016 itu bukan 2016, maksudnya tahun 2012 itu saya punya pikiran, mumpung saya juga masih duduk di pemerintahan, juga masih dekat dengan sekolah, sekaligus saya punya pemikiran untuk mengabdikan diri, memperjuangkan, melestarikan kesenian yang ada di desa Tekawi. Nah itu pengalaman yang saya lakukan. Jadi dari hasil kerja saya sebagai tukang gigi, profesi tukang gigi ini, kalau saya mengatakan Nawa itu sebagian dari penghasilan kerja saya memang saya gunakan untuk hal-hal yang semacam itu. Ya, semoga saja dengan keikhlasan dan ketulusan kita bersedekah, itu justru Allah akan menambah rezeki kita. Sekarang saya mau cerita tentang pengalaman selama saya mengelola sanggar seni atau menjadi relawan pelestari seni kedai obeng yang berasal dari desa Takawi, tentunya karya Pak Sutuman ya. Itu juga sebenarnya kalau kita itu orang yang nggak tabah, orang yang nggak kuat mental, mungkin nggak akan berjalan sampai sekarang ini. Karena apa ya, itu tadi ya, namanya manusia itu
punya karakter yang berbeda, punya prinsip yang tak sama. Ada yang tak suka melihat orang yang mau bekerja keras dikenal orang, itu juga ada. Ada yang mendukung dan lain sebagainya. Nah, ceritanya seperti ini. Ketika awal saya punya pemikiran untuk mendirikan sebuah sanggar yang sekarang ini saya beri nama Sanggar Condro Wanoro, itu juga tidak ada yang ngurus sebenarnya. Itu keinginan itu timbul dari gagasan saya sendiri. Namun karena yang namanya sanggar itu kan tentu harus ada pengurus, harus ada orang-orang di dalamnya. Kemudian saya cari beberapa orang untuk saya ajak berkumpul, berembuk, saya utarakan ya dan keinginan saya. Ya, ternyata pada waktu itu ada bapak kepala desa, ada bapak kepala dusun dan tokoh budaya saya kumpulkan dan saya sampaikan niat itu. Sebenarnya saya waktu itu tidak ingin jadi ketuanya, tapi karena semua yang hadir itu seperti enggan untuk menjadi ketua, akhirnya karena itu ide saya, kemudian ketua itu pun diserahkan pada saya dan untuk para yang lain mau dijadikan apa saja siap, yang penting bukan ketua. Nah, mau tidak mau terpaksa saya terima. Padahal ketua itu kalau menurut saya punya tanggung jawab, harus siap bertanggung jawab penuh dalam segala hal yang terjadi, atau mungkin dampak-dampak negatif dan positifnya harus siap bertanggung jawab. Nah, akhirnya saya nggak pikir yang aneh-aneh. Yang saya pikirkan bagaimana supaya kita bisa ikut mengabdikan diri. Nah, ketika semua sudah bertanda tangan bahwa keinginan saya mengabdikan sanggar itu mendapat persetujuan dan mendapat dukungan, langsung saya buat surat edaran yang saya sampaikan kepada masyarakat, tidak membatasi usia, siapapun yang ingin belajar seni gedek ugleng akan kami tampung dan akan kami berikan pembinaan. Tapi maaf, bukan saya sendiri yang membina, yang melatih bukan saya kan hanya penggerak, saya kan hanya sebagai koordinator. Jadi ada beberapa orang yang bisa melatih seni gedek ugleng, katanya siap. Nah, alhasil nggak sampai lama, dalam waktu 2 minggu peserta yang mendaftarkan ingin belajar main gedek ugleng itu rata-rata ya anak SD, SMP, ya ada juga yang SMA. Itu yang masuk mendaftarkan itu sudah ada 125. Nah, pada saat itulah jadi penyemangat saya, dalam hati saya mengatakan bahwa saya berhasil artinya bisa mempengaruhi pikiran orang-orang untuk belajar seni gedek ugleng. Nah, itu. Tapi di balik itu semua saya juga berpikirnya ya, kalau anak-anak ini nanti semuanya sudah bisa, terus mau diapain? Kalau sudah bisa nari gedek ugleng mau diapain? Itu yang menjadi beban pikiran saya. Padahal belum tentu orang yang punya hajatan itu nantinya harus menanggap gedek ugleng, kan belum tentu. Jadi beban pikiran juga. Nah, setelah para anak-anak yang berlatih itu sudah mumpuni atau bisa,
saya cari jalan bagaimana supaya bisa memberdayakan anak-anak ini supaya nggak merasa rugi mengikuti latihan. Nah kebetulan waktu itu ada Bapak Jamal yang GL Malta di Pacitan itu menawarkan untuk roadshow yang pertama kali di Pacitan Indah waktu itu. Kalau sekarang kan Bejipak. Kalau waktu dulu masih Pacitan Indah, belum seindah sekarang. Masih dikelola oleh eh, kalau waktu itu masih dikelola oleh individu. Jadi belum seindah sekarang. Nah kita roadshow di situ selama 5 hari dengan eh, ditanggung segalanya oleh GL Malta itu ya Pak Jamal Butati itu ya. Nah, alhamdulillah selama seminggu itu berjalan lancar walaupun apa ya kalau kita bilang nggak ada upahnya sih. Hal tombok itu ada biasa kan, tujuan saya hanya untuk memberdayakan supaya anak-anak yang sudah mengikuti latihan itu merasa terpakai, yang penting mereka senang. Nah selama seminggu di sana dan akhirnya setelah uang retribusi masuk ya, waktu itu 5.000 untuk satu orang yang ingin nonton gitu. Selama 1 minggu itu di total itu hanya cukup untuk membayar sound system saja, untuk membantu makan anak-anak, karena makan selama itu sudah ditanggung sama Pak Jamal, itu sudah ditanggung. Makanya Pak Jamal itu juga luar biasa dalam membuka pikiran, membuka semangat kita untuk memberdayakan anak-anak biar merasa terpakai latihannya. Nah enggak nyangka setelah itu padahal anak-anak itu senang semua ya, senang yang ikut itu senang. Tapi setelah itu sudah mulai ada omongan-omongan dari masyarakat, tapi maaf ini bukan orang tua dari peserta tadi ya, mas justru yang lain ada pengaruh yang buruk karena anak-anak itu kan pulang dari situ selama 1 minggu kan nggak ada apa ya istilahnya, nggak bawa uang sama sekali, nggak dapat uang dari hasil pentas. Padahal sebelumnya saya sudah sampaikan ini sambil main karena sudah ada yang memfasilitasi, kita tinggal menjalani, yang mau ayo ikut. Ternyata anak banyak yang mau. Nah itu jadi seperti apa ya, hampir mematahkan semangat saya sebagai penggerak. Ada yang bilang katanya anak-anak itu hanya dijual, gak mungkin yang namanya pentas selama segitu lamanya nggak ada upahnya dan lain sebagainya. Wah, itu rasa gak enak sekali, tapi nggak apa-apa, itu saya buat santai saja, nggak saya pikirkan. Karena apa, anak-anak atau orang tua anak saya tembusi nggak ada respon apa-apa selain merasa katanya terima kasih bahwa anaknya sudah diajak bermain dan anaknya juga senang gitu. Nah itu bisa meringankan beban saya yang hampir putus asa tadi. Kita kan sudah berbuat baik, saya juga tombok tiap hari perjalanan itu tombok, Pak Jamal juga tombok, pengiring juga tombok, nggak ada yang dapat uang. Ya itu. Nah setelah itu, setelah pikiran-pikiran saya yang tadi terasa berat berlalu, akhirnya kami membuat ide lagi, karena yang ikut latihan kan lebih dari 100. Kita membuat ide untuk melaksanakan kegiatan seni yang kebetulan pada waktu itu kami rancangkan dengan ulang tahun seni Gedek yang ke-55 sekaligus ulang tahun Sanggar Seni Gedek Cenderawasih yang ke-5 di tahun 2017. Kebetulan
apa yang kami rencanakan untuk pertama kali di Monumen Paksbar itu tercapai juga dengan dukungan banyak pihak tentunya. Misalnya waktu itu Camat Lawangan masih Pak Bambang, jadi Pak Bambang juga memberi support, memberi dukungan. Kemudian dari pemerhati budaya seperti Pak Dirman yang dari Ponorogo, terus utamanya lagi yang memotori kami adalah Pak Suyanto yang pada waktu itu Kepala UPT TKSD Kecamatan Lawangan, jelang pensiun ya, jelang pensiun itu memotori aja. Jadi terlaksanalah Gebjar yang pertama di tahun 2017 dirangkai dengan hari ulang tahunnya seni Gedegkleng yang ke-55 dan Sanggar Candrawanara yang ke-5. Jadi 5.55 begitu dulu waktu alhamdulillah berjalan lancar dan nggak diduga nggak dinyana ternyata kegiatan kita bersama mereka, bersama para generasi yang sudah mulai roadshow keluar kemana-mana itu tercium juga oleh pemerintah daerah. Dan ketika kita baru merencanakan mau pentas bingung kemana kita cari kostum yang sebanyak ini, kita cari kumpulkan dari mana-mana yang ada saya kumpulkan, bahkan belum cukup juga dari dinas pariwisata saya kumpulkan, saya bahas semua, saya ambil sendiri, nggak ada yang saya suruh, saya kembalikan sendiri. Kemudian untuk apa itu namanya kostum yang penari putrinya itu semua ditanggung oleh Pak Dirman sebanyak 50 step. Nah, kalau sound sistemnya Pak Suyanto yang menanggung. Saya hanya menggiatkan, menggerakkan, dan di akhir acara ternyata dari pemerintah daerah Bapak Bupati Indartato waktu itu rawuh juga dan memberikan penanganan yang luar biasa yang membuat semua haru. Nah, itu berupa kostum seni Gedegkleng dan kostum yang lain-lainnya itu sebanyak 35 setel dan soundmatic apa itu ya sound systematic yang sekarang selalu dimanfaatkan untuk latihan itu. Nah, itu membuat kami semakin percaya dan semakin yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu ternyata walaupun kita itu tidak berharap, meminta dan lain sebagainya, kalau memang niatnya berbuat baik ternyata banyak orang yang merespon, termasuk Bapak Bupati memberikan hadiah itu sebagai surprise ya. Dan sekarang masih dipakai sampai sekarang walaupun karena sering dipakai jadi kostum-kostumnya sudah berusak, tapi nggak apa-apa, kita tetap terus bersemangat mengembangkan seni Gedegkleng bersama para relawan-relawan yang lain, terutama untuk Paguyuban Seni Kalitan Edilumutilaras yang tak lepas sebagai pengiring. Semoga seni Gedegkleng di Pacitan semakin jaya. Masih banyak sebenarnya, banyak cerita yang ingin saya sampaikan terkait pengalaman atau sepak terjang relawan penggiat pelestarian seni Gedegkleng yang berada di Sanggar Candrawanara ini. Ya, mungkin di lain kali kita akan cerita-cerita lagi sambil kita bekerja untuk mencari rezeki, mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tapi juga kita luangkan waktu untuk peduli dengan keberadaan di lingkungan sekitar kita. Gitu. Ya, ini sudah selesai Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan sesuai dengan harapan. Kalau tadi nggak bisa untuk mengunyah makanan, mudah-mudahan setelah pasang gigi nanti Ibu merasakan nikmat mengunyah makanan, oke? Ya, coba dirasakan dulu.
bilang bagaimana mau masih di sini, atau paling tidak nanti setelah 2-3 hari kalau memang dirasa belum nyaman nanti bisa dikontrolkan lagi ke sini ya Bu. Oke. Itulah saudara profesi dan kepedulian budaya saya yang selalu saya kaitkan menjadi satu. Selamat berjumpa lagi. Oke. Oke.